Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yulia Fatmawati dengan NIM T 2019-8101 dari Tadris Biologi 3. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Herbarium untuk mengembangkan minat belajar biologi siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Tegalsari. Bab 1. Pendahuluan. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi pengembangan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan program wajib belajar. Program ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap masyarakat negara berhak menerima pendidikan. Dan pada ayat 2 yang berbunyi setiap masyarakat harus mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Keseriusan pemerintah ini buat bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia bisa dilihat pada salah satu acara pemerintah, yaitu program wajib belajar 9 tahun yang tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 perihal wajib belajar. Pendidikan juga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dirinya, masyarakat, bangsa maupun negara. Biologi sendiri merupakan salah satu cabang dari IPA, ilmu pengetahuan alam, yang berkaitan dengan cara untuk memahami dan mencari tahu tentang makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan, dan secara sistematis untuk memahaminya. Cabang dari ilmu biologi sendiri ini sangatlah luas. Bahkan ilmu biologi dapat berinteraksi dengan ilmu sosial seperti biogeografi, psikologi evolusioner, dan masih banyak lagi. Pada pembelajaran biologi, biasanya guru mengajarkan dengan metode ceramah. Hal ini yang membuat siswa terkesan monoton, sehingga pembelajaran akan terkesan membosankan dan mengakibatkan kekurangan minat siswa dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Media pembelajaran adalah seperangkat alat bantu yang digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Media pembelajaran itu sendiri biasanya bersifat virtual yang mampu membangkitkan minat belajar siswa sehingga meningkatkan ketertarikan dalam mempelajari suatu materi. Terdapat berbagai macam media yang bisa digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi. Salah satunya adalah media pembelajaran biologi, yang merupakan media pembelajaran yang dapat memacu emosi, memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam gambar. Salah satunya dari contoh media pembelajaran itu sendiri yaitu herbarium. Herbarium adalah awetan yang terbuat dari hewan, tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya. Bisa seperti virus, bakteri, atau lainnya pun bisa. Herbarium biasanya dijadikan koleksi spesimen yang dapat digunakan untuk menjadi media pembelajaran. Pembuatan herbarium ada dua cara. Yang pertama, herbarium kering. Yang kedua, herbarium basah. Herbarium kering ini lebih mudah pembuatannya daripada herbarium basah. Dan biasanya herbarium kering itu adalah tumbuhan yang diawetkan. Sedangkan herbarium basah itu hewan-hewan yang diawetkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru biologi, bahwa dalam proses pembelajaran biologi siswa terkesan
bosan dengan materi yang hanya ditampilkan dengan layar, dan juga guru yang menggunakan metode ceramah. Hal ini menjadi minat belajar siswa itu menurun. Masih banyak kesulitan untuk meningkatkan minat belajar biologi pada siswa. Sehingga peneliti dengan guru biologi ini berdiskusi untuk bisa mengembangkan minat belajar siswa yang menurun. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah penelitian tentang media pembelajaran berupa pembuatan herbarium. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji judul penggunaan media pembelajaran herbarium untuk mengembangkan minat belajar biologi siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Tegalsari. Adapun rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah yaitu adakah pengaruh penggunaan media herbarium terhadap minat belajar biologi pada siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Tegalsari. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penggunaan media herbarium terhadap minat belajar siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Tegalsari. Adapun manfaat-manfaat penelitian yaitu yang pertama, bagi peneliti sendiri, hal ini bermanfaat untuk membantu menyelesaikan tugas akhir dalam memperoleh nilai UAS dari mata kuliah metode penelitian pendidikan biologi, dan juga bermanfaat untuk memperoleh pengalaman langsung tentang penerapan pembelajaran menggunakan metode herbarium pada materi biologi. Yang kedua, bagi guru manfaatnya untuk meningkatkan motivasi untuk bisa menerapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga siswa tidak bosan lagi untuk mengikuti pembelajaran biologi ini dan tidak terkesan monoton bagi siswa, agar lebih berminat dan juga lebih aktif untuk mengikuti proses pembelajaran biologi yang lebih menarik dengan menggunakan media herbarium. Dan juga bagi sekolah adalah hasil dari penelitian ini sendiri sangat bermanfaat dalam rangka perbaikan sistem belajar agar lebih efektif lagi. Yang selanjutnya ada definisi istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan tentang judul dari penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan tentang definisi istilah yang terdapat pada judul penelitian tersebut. Yang pertama ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah seperangkat alat bantu yang digunakan untuk memudahkan guru untuk menyampaikan materi. Yang kedua ada herbarium. Herbarium sendiri adalah awetan yang terbuat dari hewan, tumbuhan, maupun makhluk hidup lainnya. Yang ketiga ada minat belajar. Minat belajar adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat tertarik. Yang selanjutnya kita menuju ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Ahli biologi mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Ciri-ciri yang digunakan terutama adalah ciri-ciri morfologi, selain anatomi maupun genetik. Organisme yang memiliki ciri-ciri yang serupa dikelompokkan dalam satu kelompok yang disebut takson. Organisme yang memiliki ciri yang berbeda dipisahkan dalam takson yang berbeda. Dalam mengelompokkan tumbuhan, para ahli botani mendasarkan pada ciri morfologi tumbuhan, terutama batang, daun, bunga, dan akar, serta buah. Studi morfologi dan taksonomi didasarkan pada bahan yang real harus pada lazimnya. Disebut spesimen, atau suatu spesimen dapat berupa tumbuh-tumbuhan yang lengkap yang terdiri dari bagian vegetatif, yaitu akar, batang, dan cabang maupun daun, dan bagian generatif, yaitu bunga, buah, dan biji. Untuk secara umum ada dua macam herbarium, yaitu herbarium kering dan herbarium basah.
Herbarium kering merupakan pengawetan koleksi tumbuhan dengan cara dikeringkan, sedangkan herbarium basah biasanya pengawetan hewan dengan cara hewan tersebut direndam oleh larutan alkohol. Keberhasilan pembuatan herbarium ditentukan oleh tahap-tahap kerja yang benar dan proses pembuatan herbarium. Seperti pada proses pengeringan harus betul-betul kering agar herbarium itu tidak berjamur. Penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang pertama ada Walismatomia pada tahun 2020 dengan judul Pembuatan Herbarium sebagai Media Pembelajaran IPA Biologi untuk Mengembangkan Soft Skill untuk siswa kelas 7 di SMP Negeri 41 Baru Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Baru. Dan untuk hasil yang diperoleh dapat dikategorikan meningkat. Yang kedua ada Cindy Nur pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Herbarium terhadap Hasil Belajar Siswa Konsep Bagian-bagian Tumbuhan Siswa kelas 4 SD Inpers Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Dan untuk hasil yang diperoleh dapat dikategorikan meningkat, yaitu memperoleh hasil 68% dalam kelas eksperimen dan 56% dalam kelas kontrol. Dan yang ketiga ada Emi Fitriana pada tahun 2016 dengan judul Pengembangan Herbarium Set Tumbuhan Paku Pterophyta sehingga media pembelajaran pada materi tumbuhan paku di SMA. Hasil yang diperoleh dapat dikategorikan meningkat karena minat belajar siswa bertambah. Yang selanjutnya pada bab 3. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, pengumpulan data dari informan adalah yang menjadi tumpuan penelitian ini. Informan yang dibutuhkan adalah informan yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas, yaitu tentang penggunaan media pembelajaran herbarium untuk mengembangkan minat belajar siswa di SMK Negeri 2 Tegalsari kelas 11. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember sampai 13 Desember tahun 2021. Dan untuk subjek penelitian sendiri yaitu batasan jumlah subjek. Dalam penelitian ini berdasarkan penentuan populasi terbatas maupun populasi tak terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Tegalsari dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Dan selanjutnya ada jenis data. Data yang digunakan adalah data yang disajikan dengan bentuk kata-kata, gambar, audio maupun video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, dan perekaman. Yang selanjutnya ada teknik instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendiri yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang semua komponen kualitas produk, perangkat, pembelajaran yang dikembangkan. Komponen-komponen itu sendiri meliputi yang pertama ada pedoman pembuatan herbarium. Herbarium adalah spesimen tumbuhan maupun hewan yang sudah diawetkan baik awetan kering maupun awetan basah. Herbarium ini biasanya digunakan untuk membantu siswa dan guru untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan maupun hewan. Herbarium juga sangat populer digunakan sebagai media pembelajaran biologi. Akan tetapi, herbarium keringlah yang sering digunakan. Karena proses pembuatannya itu lebih gampang daripada proses pembuatan herbarium basah. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan herbarium sendiri adalah yang pertama album foto, pisau,
bunting dan bahannya adalah tumbuhan, akar, batang, daun, dan bunga. Alkohol 70% dan kapas. Yang selanjutnya pembuatan awetan tumbuhan. Yang pertama, pemilihan tumbuhan yang akan diawetkan, yang meliputi daun, batang, dan akar. Bunga juga bisa termasuk dalam pemilihan jenis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, semprotkan alkohol ke kapas lalu diusapkan ke bagian tanaman yang akan diawetkan. Yang ketiga, tumbuhan yang sudah diolesi oleh alkohol tersebut diletakkan pada album yang sudah disiapkan dan direkatkan. Bisa diberi pemberat atau buku yang tebal buat menekan tumbuhan tersebut. Cek awetan 3 hari sekali agar tidak ada jamur yang tumbuh pada awetan tersebut. Dan setelah kering, herbarium siap digunakan. Panduan wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan susunan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilaksanakan. Wawancara digunakan untuk mengenali data, antara lain kepuasan siswa yang mengikuti pembelajaran biologi di SMK Negeri 2 Tegalsari. Yang selanjutnya ada analisis data. Tahapan ini, data merupakan tahap yang paling penting, sebab pada tahap ini seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang sudah terkumpul. Data ini adalah data primer maupun data sekunder. Data yang diperoleh dan yang sudah terkumpul langsung dianalisa, dan dari hasil penelitian yang diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan penjelasan tersebut, penelitian menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah yang dikombinasikan dengan metode-metode analisis interaksi sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pada tahapan ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, diobservasi, mengajar, pelatihan cara pembuatan herbarium, dan juga dokumentasi. Yang kedua, pengecekan data. Pengecekan data sendiri adalah pemeriksaan kembali data yang sudah dikumpulkan, terutama dari kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lainnya. Proses ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari data yang akan diolah dan dianalisis. Yang ketiga, ada reduksi data. Jika seluruh data sudah terkumpul, selanjutnya adalah pereduksian data. Menurut Sugiono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Dan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Yang keempat, ada penyajian data. Setelah pereduksian data, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian data kualitatif ini, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori. Selanjutnya, itu penyajian data akan lebih memudahkan untuk peneliti memahaminya, apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Setelah melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan pada reduksi data yang merupakan
jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Kesimpulan awal ini yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti yang kuat untuk mempengaruhi data berikutnya. Yang selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data sendiri pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tumbuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Dan yang terakhir ada tahap-tahap penelitian. Pada tahap-tahap penelitian ini, yang pertama ada menyusun rencana penelitian. Yang kedua, menentukan lokasi dan subjek penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data dan analisis data. Yang kelima, ada penyajian data. Dan yang terakhir ada penutupan dan penarikan kesimpulan. Sekian, terima kasih.